Shalom buat anak-anak Miss Riri semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita sudah melewati satu tahap ujian UTS kita, dan semoga UTS-nya berhasil dan tidak ada yang remedial. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Bahan Alkitabnya diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27, dan juga Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42. Kita masuk ke pembahasan pertama, keluarga yang kuat. Banyak sekali berita di medsos atau media sosial ketika bencana datang, rumah-rumah rubuh serta hancur karena memiliki pondasi yang tidak kuat. Tanpa pondasi yang kuat, tidak ada rumah yang berdiri tegak melawan bencana tersebut. Sama halnya dengan keluarga. Kekuatannya berdirinya keluarga adalah memiliki pondasi yang kuat. Nah, saya akan jelaskan. Diibaratkan dengan bangunan. Ketika seseorang akan membangun rumah, tentunya yang paling utama adalah pondasi. Apa itu pondasi? Pondasi itu adalah dasarnya. Ketika dasarnya sudah bagus, sudah kokoh, sudah kuat, maka bangunan itu akan maksimal. Sama dengan halnya keluarga. Ketika keluarga itu didasari dengan pondasi yang kuat, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang benar-benar berlandaskan firman Tuhan, maka ketika ada masalah, ketika ada godaan-godaan dari luar datang, keluarga itu tetap kokoh. Banyak kita lihat keluarga-keluarga saat ini yang ada yang cerai, ada yang KDRT. Itu karena apa? Tentu karena pondasinya tidak kuat. Apabila pondasinya sudah kuat, maka tidak akan ada kata-kata KDRT, perceraian, itu tidak akan pernah ada. Jadi yang paling utama adalah pondasi, dasar. Nah, kita masuk ke dalam nats Alkitab tentang landasan keluarga yang kuat. Kita bisa baca juga Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sana diceritakan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Setiap orang percaya yang mengalami lahir baru, maka ia akan memulai membangun kehidupan yang baru. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus menyebutnya dengan batu karang. Batu karang adalah Yesus itu sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh dan akan aman serta selamat, meski harus mengalami berbagai tekanan sulit. Nah, contoh di keluarga kita masing-masing, kita pasti bisa melihat di keluarga kita. Ketika keluarga itu adalah keluarga yang benar-benar memiliki pondasi yang kuat, mereka orang yang rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin melakukan ibadah-ibadah. Tentu ketika ada masalah, baik itu masalah ekonomi, khususnya pada masa saat ini, pandemi, tentu ekonomi di dalam keluarga itu ada penurunan. Nah, ketika pondasi di dalam keluarga itu baik, maka ekonomi tidak akan mampu merubuhkan keluarga itu. Atau ketika ada perempuan yang menggoda orang tua atau bapak atau ibu kita di rumah, itu tidak akan tergoda. Karena apa? Pondasinya kuat, satu seumur hidup. Jadi tidak akan ada kata perceraian, tidak akan ada kata pertengkaran di rumah.
bisa dihadapi dengan kepala dingin. Kita masuk dalam pembahasan makna membangun. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukan keluarga melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat, berdiri serta memperoleh keselamatan kekal. Nah, ketika kita membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus sendiri, maka keluarga itu tidak akan bisa dirobohkan oleh apapun. Banyak sekali orang ambruk hanya karena dipermasalahan ekonomi. Contoh buat anak-anak zaman sekarang, ketika dia mau mengikuti anak-anak atau gaya hidup yang tinggi, banyak anak-anak yang tidak mampu mengendalikan diri. Dia bisa sampai menjual diri hanya karena persoalan gaya hidup, hanya karena uang. Orang bisa berbuat dosa. Ada orang yang juga, contoh, aku pengen handphonenya bagus, kameranya yang keren, aku pengen jalan-jalan ke tempat yang mewah, aku pengen jalan-jalan ke tempat kafe-kafe yang betul-betul bagus begitu. Jadi untuk mencapai itu dia melakukan atau menghalalkan segala cara. Bisa jadi dia pergi dengan om-om, bisa jadi dia menjual diri, bisa jadi dia itu mencuri. Itu adalah hal yang tidak baik. Sehingga ketika hal itu terjadi, tentu keluarga itu akan roboh. Ketika anak sudah pergi menyeleweng, maka dia tidak akan mau belajar, dia tidak akan mau patuh kepada orang tua, dia tidak akan menghormati gurunya. Untuk itu kita harus membangun di atas dasar yang kokoh. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman-Nya saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Realita yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah sangat sulit untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak juga orang-orang Kristen yang dikatakan Kristen KTP atau Kristen tomat. Senin Sabtu melakukan kesalahan-kesalahan ataupun berbuat yang tidak benar, minggunya baru tobat. Begitu selanjutnya. Jadi tidak cukup hanya mengatakan aku Kristen, aku orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak melakukannya, itu sama sekali dengan nol. Tidak ada gunanya. Firman itu akan hidup ketika kita melakukan firman itu sendiri. Firman itu akan mati ketika kita tidak melakukannya. Banyak orang Kristen yang mengatakan dia Kristen, tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen. Orang Kristen yang KTP untuk apa? Lebih bagus orang Kristen itu sedikit tetapi benar-benar hidup di dalam Kristus. Contoh keluarga yang hidup di dalam Kristus. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, keluarga Kristen perlu terus bertumbuh di dalam. Contoh, tidak korupsi, harus berlaku jujur, tidak mencuri, ya. Banyak orang pejabat yang melakukan tindak korupsi. Apakah dia orang yang kekurangan? Tidak. Tetapi gaya hidupnya membuat dia menjadi kekurangan, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak benar, yaitu korupsi. Korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh para pejabat. Kita juga bahkan bisa melakukan itu. Korupsi apa? Korupsi waktu. Contohnya hari ini adalah pembelajaran agama Kristen. Namun kita pergi kencan, kita pergi ke mall, kita pergi jalan-jalan, kita happy-happy. Itu adalah korupsi. Korupsi waktu. Jadi korupsi itu tidak harus mengenai uang. Korupsi itu banyak. Kemudian tidak mencuri, ya. Banyak memang masalah ekonomi ini membuat orang menjadi gelap mata.
terjadinya perampokan di jalanan, terjadinya pembegalan, itu adalah masalah ekonomi. Selanjutnya, di tengah maraknya arus teknologi, keluarga Kristen tetap berpegang pada ajaran Kristiani, tidak menggunakan media dengan cara yang pertama, tidak menyampaikan informasi bohong, tidak menipu, dan tidak menjatuhkan orang lain. Nah, banyak juga orang yang dipenjara hanya karena masalah-masalah sepele. Dia tidak mampu mengendalikan tangannya, dia tidak mampu mengendalikan mulutnya, dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia melakukan, contoh dia menghack orang, dia membuat hal-hal yang tidak benar di medsos. Dia juga bisa menipu dengan cara berjualan namun dia tidak melakukannya dengan baik dan benar. Itu adalah contoh teknologi yang salah. Dia tidak mengerti menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Teknologi itu bisa bermanfaat dan sangat bermanfaat apabila kita melakukan fungsinya dengan baik. Contoh, ketika orang tua kita berjualan, kita justru bisa menggunakan itu sebagai sarana untuk mendapatkan uang lebih banyak dan menjajakan jualan kita dengan cepat. Kemudian kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan lewat medsos. Di sana bisa kita membuat kata-kata motivasi yang bisa membuat orang yang membaca termotivasi, terbangun imannya. Tapi tidak jarang juga di medsos kita melihat justru membuat orang-orang itu menjadi patah semangat. Jadi dalam penggunaan medsos juga kita harus bisa membuat itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi orang yang membacanya. Dengan tulisan kita juga bisa menjadi berkat. Bukan dengan harus uang. Banyak orang berpikir, aku kan masih sekolah, aku kan masih begini, aku masih minta dengan orang tua, bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain? Jadi menjadi berkat itu bukan harus masalah materi, tetapi tindakan kita, ucapan kita itu adalah berkat. Sampai demikian pembelajaran kita hari ini. Semangat buat anak-anak Miss Ricis. God bless you.